freeboardnya, jadi semakin banyak section itu lebih mudah kapal. Ini dia, kemudian ini ada alat penangkapannya, fishing net, ya, ruang penyimpanan ikan hasil tangkapan terlalu ke depan di sini. Jadi angguk-anggukan kapalnya susah. Ini dia. Nah, ini contoh skan. Jadi pada ruangan di bawah atau di lambung kapal ikan itu sekarang menggunakan sistem sekat. Ini dia disekat, ya. Kenapa disekat antara blok-blok itu? Kalau terjadi permasalahan nanti, kalau bocor di satu tempat, maka masih ada, tidak langsung dia tenggelam kapal tersebut. Ini sekat kedap. Dia biasanya menggunakan fiberglass, ya. Dan ini adalah bangunan atas, teknikal pembuatan bangunan atas supaya stabilitasnya semakin bagus, ya. Kalau semakin bangunan atas yang tidak sesuai, maka nanti akan terjadi kapalnya cepat tenggelam. Dan inilah dia yang dinamakan dengan kurva stabilitas. Kurva stabilitas, GZ kurva, digunakan untuk menunjukkan grafik dengan stabilitas yang dihasilkan oleh kapal untuk kembali sendiri ke posisi seimbang. Dari berbagai kondisi kemiringan, kurva memiliki beberapa karakteristik umum dan faktor berikut harus diamati. Ini dia. Kurva stabilitasnya, lengannya ini, ya. Ini sangat bagus. Kenapa dikatakan GZ seperti ini? Pada saat kapal dia olengnya ke kanan, jadi pada saat dia kembali ke kiri, cepat. Itu dia. Jadi semakin malam, ya, ini juga semakin ramai yang mau ikut kuliah. Kira-kira ada pertanyaan tidak? Dari tadi saya yang berbicara. Ada kira-kira? Sudah sampai dengan lengan stabilitas atau GZ-nya? Ada yang mau bertanya? Nanti Tika itu belajar, ya, tentang hidrostatis. Jadi dari sekarang Anda sudah bisa belajar tentang software maksud supaya Anda bisa cepat menyelesaikan hal tersebut, ya. Kalau Anda bisa, maka nanti ke depan kalau ada konsultan kapal di Aceh bisa menggunakan jasa Anda. Itu dia. Jadi kalau kita, ya, saya Pak Yusrijal memberikan beberapa kuliah, jangan ditakuti, ya, jangan susah. Jadi membuat diri Anda susah, nanti terbesitlah pelajaran perkapalan itu susah. Tidak susah. Yang susah itu belajar tentang fisika dan matematik. Apabila kalian nggak bisa itu, maka ini juga nggak bisa. Masalah desain, sama aja. Belajar aja dulu. Jadi belajar gambar aja tempat biasa, nanti baru dicoba-coba di AutoCAD. Kalau kita otodidak, AutoCAD-nya juga seperti itu dulu. Jadi belajar tarik-tarik garis saja. Daripada kalian main game di laptop. Kalau yang cewek-cewek main TikTok, ya, dari pagi ke pagi. Oke, ada pertanyaan, Dek? Ada kira-kira? Jadi kita sudah sampai di akhir kuliah, yaitu sampai dengan stabilitas kapal, ya. Maka bukan hanya kapal perikanan, semua kapal tetap menggunakan stabilitas. Perhitungan daya mesin dan tahanannya itu menggunakan sistem Hall-Trop. Jadi mudah kita pahami sehingga kita mengaplikasinya cepat. Kira-kira seperti itu dia. Ada pertanyaan, Dek? Ini dari 100 sekian yang kuliah malam ini. Ada kira-kira?
Pak, izin bertanya. Boleh. Jadi Pak, saya ingin bertanya, untuk peletakan mesinnya sendiri ataupun palkanya itu apa berpengaruh dengan stabilitas, Pak? Pengaruh deh. Pengaruh, bukan hanya pengaruh stabilitas, semuanya juga pengaruh. Itu dia. Jadi merencanakan sebuah kapal itu baik bangunan atas dan engine-nya juga harus sesuai. Itu ya, itu Tika ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, Tika udah belajar tentang ini? Udah Pak, sedikit. Ya. Lagi mendalami Pak. Ya, Kak Ayana mungkin besok atau lusa dia udah ada di Banda Aceh. Mungkin bisa konsul ya di lab. Coba dikontak di beliau. Karena kita mau buat jurnal lagi. Datang ke Banda Aceh untuk menyusun beberapa jurnal ya. Oke, ada yang lagi? Yang lain? Febi Nurul Husna. Ada? Mau bertanya Febi? Febi? Makanya Pak, saya mau bertanya Pak. Tunggu dulu si Febi dulu. Makanya saya suruh kalian itu buka kamera kuliah, jangan seperti ini. Itu yang buat linknya ini dicatat, itu namanya Febi Nurul Husna. Dia nggak kuliah, dia hanya masuk saja di Zoom ya, kemudian dia pergi ya. Oke. Si Irwan Syah mana nih, Wan? Dibuka semua kameranya ya. Kan saya udah dari awal saya udah bilang kalau kuliah sama saya buka kameranya, kalau enggak ya udah. Coba dicek Putri, ada beberapa temanmu langsung kirim ke saya. Ya. Oke, apa Muhammad Fadil? Kan gini Pak, di tempat saya tuh kan kebanyakan gitu kan, berjenis kayu Pak. Jadi kapal ini kan Pak, dia memakai minyak gitu Pak untuk bahan bakarnya. Sedangkan minyak itu tidak ramah lingkungan untuk air laut itu sendiri Pak. Apakah masih boleh dipakai Pak atau gimana Pak? Oke, dewasa ini ya banyak seperti itu tidak ramah lingkungan, apalagi solar. Tapi coba kita bayangkan ya, berapa besar pencemaran oleh kapal-kapal itu, kan tidak banyak. Coba lihat di lautan-lautan itu, malahan lebih banyak mungkin yang kita buang sampah ke laut, itu yang lebih banyak dibandingkan kapal-kapal. Kemudian mesin-mesin pada kapal itu sekarang dia sudah semakin canggih mesin-mesin dieselnya. Jadi sampai euro dia pakai, euro 5 sampai 7 udah. Seperti mesin bus. Jadi akan ada, kalau di bahan bakar bensin ada namanya VVTi ya. Jadi karbonnya itu semakin bagus untuk dibuang. Jadi semakin hari, semakin ke depan, maka mesin-mesin yang digunakan untuk kapal-kapal tersebut sudah menggunakan euro. Yaitu ada filternya lagi ya, Dek ya. Jadi sistemnya sekarang pengabutan, kemudian bukan langsung cairannya, tapi pengabutannya. Jadi terjadilah pembakaran. Jadi otomatis dia akan terbakar atau hilang sendirinya. Jadi tidak seberapa ya. Oke, ada lagi Dek? Izin bertanya Pak. Siapa nih, Agung ya? Iya Pak. Ya, silakan Dek. Kurva stabilitas itu yang untuk menunjukkan keseimbangan kapal itu ada pengaruhnya nggak Pak? Maksudnya kurva yang kayak mana yang benar gitu, yang stabil, lebih stabil kan masing-masing bahan masing-masing bahan untuk pembuatan kapalnya kan beda, mungkin kurva stabilitasnya itu beda. Bisa nggak Pak gambarkan masing-masing bahannya itu Pak, setiap masing-masing bahan kayak mana kurva stabilitas
sama dia kurva stabilitas.